Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana anak-anak? Masih semangat kan? Tentunya masih ya. Nah, pagi hari ini kita sudah masuk ke pertidaksamaan rasional bentuk linier kuadrat. Kalau kemarin pertidaksamaan rasional linier, kalau sekarang bentuk linier kuadrat. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini itu Ibu harap kalian bisa memahami konsep pertidaksamaan rasional linier kuadrat, kemudian menentukan himpunan penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang benar ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu. Kita lanjut. Bentuk umum pertidaksamaan rasional linier. Oke, kita mengulas sedikit materi yang telah kalian pelajari kemarin, yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional linier. Kalau pertidaksamaan rasional linier, pembilang dan penyebut itu sama-sama linier. AX plus B dengan CX plus D. Jadi bentuk linier itu gimana sih, Bu? Udah jelasin kemarin ya, bentuk linier itu bentuk yang memuat variabel pangkat 1 dengan pangkat 1. Seperti ini, AX plus B. Ini X-nya itu kan pangkat 1. Nah, itu yang dinamakan bentuk linier AX plus B. Seperti contoh, ini ada contoh, hanya contoh ya, kalau kalian mau mengerjakan sih nggak apa-apa, silahkan. Nanti bisa Ibu koreksi kalau kalian mau, Ibu periksa maksudnya. Jadi 2X min 2 per 4X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi ini yang merupakan pertidaksamaan rasional linier kemarin yang telah kita bahas. Sekarang kita masuk ya ke bentuk umum pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Kalau kali ini pembilang dan penyebut tidak linier. Jadi bisa saja pembilangnya itu linier, penyebutnya kuadrat. Pembilangnya kuadrat, penyebutnya linier. Kayak ini. AX kuadrat plus BX plus C per PX plus Q. Pembilangnya yaitu bentuk kuadrat, kalau penyebutnya bentuk linier. Bentuk kuadrat itu apa sih, Bu? Iya, bentuk kuadrat itu bentuk yang memuat variabel yang pangkat tertingginya itu 2. Jadi kalau ada AX pangkat 3 plus BX pangkat 2, kalau ada X pangkat 3-nya itu bukan merupakan bentuk kuadrat. Ingat. Jadi kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Seperti ini. Nah, bentuknya kayak gini, dengan A, B, C, P, Q, dan N-nya itu bilangan real. Bilangan real, ingat kan? Nah, tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan dapat juga berupa kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun lebih dari ya, seperti tanda pertidaksamaan lah kan ada 4 ya. Kayak gini, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan lebih dari. Oke. Oh ya, sebelumnya dulu. Jadi contoh bentuk pertidaksamaan rasional linier kuadrat itu contoh kayak gini. Misalkan yang pembilangnya itu linier ya. Misalnya X plus 2 per X kuadrat min X min 2 kurang dari 0. Nah, ini bisa disebut dengan pertidaksamaan rasional linier kuadrat. Tinggal diselesaikan aja, nanti ketemu himpunan penyelesaiannya. Nah, gimana cara mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional linier kuadrat, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia.
Langkah-langkahnya, sebenarnya langkah-langkahnya tuh sama ya kayak pertidaksamaan rasional linier kemarin. Yang pertama itu jadikan ruas kanannya tuh 0. Kemudian yang kedua ini disamakan itunya, tanda positif negatifnya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, koefisien X-nya negatif, maka harus disamakan antara yang keduanya positif atau keduanya negatif. Oke, nanti kita bahas setelah ini. Yang ketiga, carilah nilai-nilai nol pembilang maupun penyebut, atau kita biasa sebut dengan pembuat nol. Jadi pembilang atau penyebut yang berbentuk kuadrat difaktorkan terlebih dahulu. Masih ingat kan cara memfaktorkan? Nanti kalau lupa, Ibu akan kasih cara cepat untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, bentuk kuadrat. Kemudian yang keempat, buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Nanti daerah yang akan kita uji itu ada 4. Kalau kemarin di pertidaksamaan rasional linear tuh kan ada 3. Kali ini ada 4. Jadi siap-siap untuk ya lebih sabar lah untuk menghitung. Oke, jadi kemudian yang nomor 5, akhir tentu saja menentukan himpunan penyelesaian. Lanjut aja ya. Kita langsung bahas soal Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 6X plus 8. Berarti ini pembilangnya termasuk bentuk kuadrat ya. Yang penyebutnya linear, berarti ini penyebut linear. Jadi merupakan bentuk pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Oke. Jadi nanti ada 2 cara sih. Yang cara pertama itu kayak pakai tabel-tabel ini. Kalau cara kedua nanti langsung masukin aja X-nya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, tadi langkah pertama kan menjadikan ruas kanannya 0. Nah, ini ruas kanannya udah 0. Ruas kanannya udah 0. Sorry ya. Ibu pointer dulu. Nah, ruas kanannya ini udah sama dengan 0. Udah sama dengan 0. Maka langsung ke langkah kedua. Langkah kedua tadi apa? Ubah tanda koefisien X kuadrat atau X kalau beda itu disamakan. Nah, ini sudah sama ya. Koefisien X kuadratnya ini positif. Ya kan? Koefisien X-nya juga positif. Jadi, it's okay, no problem. Tidak usah diubah-ubah lagi. Nah, langkah yang ketiga yaitu pembuat nilai 0. Yang pembilang kita sama dengankan 0, pembilang tadi X kuadrat min 6X plus 8. Kok bisa jadi X min 2 kali X min 4, Bu? Nah, ini namanya yang difaktorkan, bentuk kuadrat yang difaktorkan. Caranya gini kan ada bentuk kuadrat X kuadrat min 6X plus 8. Caranya gini, kalian cari angka yang kalau dikali itu sama dengan A kali B, A kali B atau ini A-nya 1, ini A, ini B, ini A, ini B, ini C. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya min 6, berarti min 6. Kemudian jika ditambah itu sama dengan B atau min 6. A kali C, ini 8. Ini 8 ya, Nak? Berapa? Berapa kali berapa? Isinya min 8. Ini sama ini harus sama, ini sama ini pun harus sama. Berarti min 2 sama min 4.
Tuh kan. Min 2 dikali min 4. Min 2 dikali min 4. Sorry, ini enggak min ya. Plus min 2 kali min 4 sama dengan 8. Oke. Min 4, min 2, min 4, min 6. Nah, ini sama kan? Ini juga sama. Tinggal tulis aja di sini atau sini. X min 2. Di sini kan min 2. Langsung tulis saja X min 2. Kemudian di sini ini min 2. Tulis saja ke sini X min 2. Ini min 4, tulis saja X min 4. Disama dengan kan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Kemudian yang penyebut itu ada X plus 1 disama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan min 1. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Kalau nanti nggak paham, chat aja Ibu. Apapun yang kalian belum ngerti, chat aja. Ibu akan langsung balas fast respon nih. Oke. Nah, untuk mengecek pada interval mana pertidaksamaan bernilai negatif atau mengecek pada daerah mana yang pertidaksamaannya itu bernilai negatif, maka kita gunakan tabel. Kenapa kok kita pilih pertidaksamaan bernilai negatif, Bu? Karena ini tadi kurang dari. Kalau kurang dari 0, otomatis kan harus cari yang negatif. Kalau lebih dari 0, ya carinya yang positif. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Kan ada 3 unsur ya. 3 unsur. Yang pertama itu X min 2 ini, kemudian X min 4 ini, kemudian X plus 1. Semuanya harus masuk ke dalam tabel. Nah, tadi di pembuat nilai 0 kita dapatkan X1, X2, X3, di mana X1-nya itu negatif 1, X2-nya 2, kemudian X3-nya 4. Maka nanti garis bilangannya tuh gini kan, urut kan, min 1, kemudian 2, kemudian 4. Nah, kalau udah urut gitu tinggal ditulis saja X kurang dari min 1, kurang dari min 1 itu kalau dimasukkan ke unsur X min 2, misal X kurang dari min 1 itu berapa? Min 2 ya. Berarti ini X-nya min 2 dikurangi 2, berarti hasilnya negatif. Kemudian di interval min 1, X antara min 1 sampai min 2, berarti ini. Antara X1 sampai 2 itu ada 0 ya yang gampang. Jadi berarti 0 dikurangi 2, hasilnya negatif. Kemudian lagi, misalkan yang unsur X min 4 ya, yang X min 4 intervalnya antara 2 sampai 4. 2 sampai 4. Berarti apa? Ada angka apa antara 2 sampai 4? 3. Betul. Berarti kita masukkan aja X3 ke X sama dengan 3 ke X min 4. X-nya 3 berarti 3 min 4 yaitu min 1. Hasilnya negatif. Begitupun seterusnya sampai kalau udah full nih, tinggal ini operasikan yang pertidaksamaan tadi. Jadi kan ini X min 2 kalau misalkan yang kurang dari sama dengan min 1 ya, di sini ya Ibu tulis ya. Di X kurang dari sama dengan min 1, unsur X min 2-nya itu negatif, kemudian
di X min 4-nya juga negatif, maka terus dibagi unsur X plus 1-nya itu juga negatif. Ini maksudnya tuh ini ya, negatif dikali negatif, berarti hasilnya positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Begitu. Jadi ini hasilnya negatif. Kemudian, oke. Tadi kan kita selanjutnya coba cari sendiri, hitung sendiri yang interval antara min 1 sampai 2. Nanti pasti hasilnya positif deh. Karena kan negatif dikali negatif kan positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Begitu. Berarti kita udah tahu nih penyelesaiannya. Berarti yang tadi dicari kan negatif. Negatif yang X ini, yang X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2 kurang dari 4. Oke, tinggal ituin aja garis bilangannya. Nah, ini dia. Penyelesaian tanda ketidaksamaan kurang dari, maka tanda yang diminta adalah negatif. Berarti tadi yang mana yang negatif kan kurang dari 0, berarti yang benar kan yang negatif ya. Maka yang diarsir atau yang yang dibatasin lah intinya. Itu yang daerahnya yang negatif kayak ini. Jadi HB-nya adalah di X di mana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2 kurang dari 4 dengan X anggota bilangan real. Begitu. Jangan lupa kalau nulis himpunan penyelesaian itu harus seperti ini. Oke, lanjut ke cara 2. Nah, ini tinggal masukin aja. Contohnya kayak gini. Ini soalnya sama ya kayak tadi. Jadi Ibu langsung ke uji daerah ya. Uji interval. Pertama, kurang dari min 1. Contohnya min 2. Kita masukkan ke sini. Berarti min 2, min 2, min 2, min 4, min 2 plus 1 kurang dari 0. Min 2, min 2, min 4. Dikali min 2, min 2, min 6. Per min 2 plus 1, min 1. Kurang dari 0. Maka min 4 dikali min 6. Min 4 dikali min 6 berapa? 24 per min 1. Maka hasilnya adalah min 24 kurang dari 0. Jadi daerah di sini tuh negatif. Kemudian yang ini, interval kedua ada di antara min 1 sampai 2. Misalkan di sini 0 gitu ya. Maka kita uji. Jadi uji di sini X-nya 0 min 2 dikali 0 min 4 per 0 plus 1 kurang dari 0. Min 2 dikali min 4 per 1 kurang dari 0, maka 8 kurang dari 0. Maka hasilnya positif. 8 kurang dari 0 kan salah ya. Salah. Maka bukan menjadi daerah penyelesaian. Ingat-ingat itu. Begitupun interval yang ini. X kurang dari 2, X lebih dari 4, sama X lebih dari 4. Coba sendiri, kalau kalian di interval ini, chat Ibu aja. Pokoknya chat Ibu aja lah pokoknya kalau nggak ngerti. Nah, udah kan tadi
udah dapat daerahnya negatif, daerah X kurang dari min 1 negatif, ini positif, negatif, positif. Karena ini kurang dari, berarti yang kita cari adalah daerah yang negatif, maka ini kita hasil aja lah. Nah, nggak dihasil juga nggak apa-apa sih. Yang penting dibatasin aja, dikotakin kayak ini. Maka HP-nya X dimana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2 kurang dari 4, X bilangan real, X anggota bilangan real. Begitu. Oke. Selesai deh. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton ini, memahami, mendengarkan dan memahami ini dengan seksama. Ibu mohon kembali ke Google Classroom karena di situ ada satu soal nggak susah dan nggak gampang. Jadi jangan menyepelekan dan jangan membuat itu sulit. Jadi buatlah kalian tuh, oh, aku bisa mengerjakan kayak gitu loh. Wah, aku bisa mengerjakan. Jadi kalian setelah melihat video ini, kalian langsung itu aja. Langsung coret-coret terus langsung ketemu deh hasilnya gitu. Langsung ke Google Classroom ya. Nanti tugasnya udah di sana. Satu soal aja kok, nggak banyak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.